dari alumni ini bisa mungkin bisa melakukan sesuatu yang berguna bukan cuma untuk sekolah ya, bukan cuma untuk STM lah ya, SMK, tapi bisa untuk dunia pendidikan pada umumnya gitu kan. Alumni bersinergi dengan sekolah gitu kan, bisa sesuatu yang bisa jadi model atau contoh buat sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore. Kembali lagi dengan gua Dawai Bonser di channel kesayangan Anda, Bonser Channel. Gua balik lagi ke base camp Bonser Channel di daerah Kalisari nih, di Bebek Coffee, dan kebetulan ketemu abang-abangan nih dari basis Priuk. Dari dulu Priuk Bang ya? Dari basis Priuk nih. Materi podcast Bonser Channel isinya anak Priuk semua nih, dari Ongki, Hasan, Husen, sekarang abang ini nih. Ya, kita nggak bernostalgia, cuman ada beberapa hal yang kita bicarakan untuk kebaikan, mungkin kebaikan kegiatan alumni Bonser yang mungkin keresahan dan perasaan dia yang pengen disampaikan lah, mungkin ide-ide cemerlangnya, atau mungkin bisa diterima sama dan bisa ditanggapi sama penonton Bonser Channel. Ya, tanpa panjang lebar, yang baru gabung langsung di like ya, subscribe and share penonton yang baru, dan kita langsung say hello buat narasumber gua berikut ini. Bang, say hello Bang buat penonton Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, siang, menjelang sore. Namanya siapa Bang? Saya Sanusi, alumni Listrik 494. Listrik 494. Jadi masih era STM 3 ya. STM 3 ya? Ya, 94 berarti sekitar 28 tahun yang lalu ya lulus dari ini. Dan dari dulu di Priuk. Sempat keluar beberapa kali ya, sekolah juga sempat melanjutkan sekolah di Bandung, terus kembali lagi ke Jakarta 2001-an. Akhirnya balik lagi ke Priuk. Mulai stay di Priuk itu 2007 lah. 2007. Tapi Betawi apa emang dari kecil di Priuk? Dari kecil di Priuk. Dari ya, kecil. Makanya itu kalau dibilang apa ya, kita ini kadang-kadang anak Jakarta repot ya. Ikut contoh lah, kalau orang Sunda gitu, mungkin di kampungnya juga nggak diakuin, di sininya juga. Jadi istilahnya kalau masalah orang Jawa, Jawa Priuk gitu. Ya, gua hadirkan di sini Bang Sanusi dari L494 basis Priuk. Bang, tos dulu Bang, biar nggak grogi. Bang, ini Priuk lagi angkat-angkatnya karena trending topik acara kemarin itu Priuk yang emang jadi bikin ramai acara kemarin, dan mungkin abang bisa menceritakan atau menampilkan yang berbeda nih dari basis Priuk ya kan, dan ada keresahan apa Bang yang bisa disampaikan sebagai alumni Bonser buat penonton, yang sesuatu abang yang ingin harapkan dan pengen lakukan. Ya, kalau kemarin ya kita habis silaturahmi akbar itu, memang di luar inilah, di luar bayangan saya, Priuk itu bisa mungkin salah satu yang terbanyak dan sesolid Bang ya. Yang solid lah kita lihat, dan juga mungkin paling apa ya, ide kreatifnya itu paling lain lah kan. Kreatifnya itu saya nggak nyangka bisa seperti itu kan. Mungkin yang lain cuma hanya mungkin seragam kelas atau datang bareng-bareng kan gitu. Dia kompak lah kemarin. Nah itu ya, kalau itunya memang saya akuin top lah, the best lah istilahnya gitu. Bukan berarti mengecilkan yang lain ya, tapi jadi barometer harus ya. Ya, cuma saya mau bicaranya ini, kita bukan bicara sekedar happy temukangannya. Saya ngelihatnya, nah justru dari situ saya sebenarnya bukan cuma dari itu, cuma puncaknya kemarin itu memang saya lihat ada loh potensi yang bisa kita gali gitu. Saya di acara kemarin. Iya, ternyata kekompakan kita itu bisa sebetulnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang lebih baik lah, bukan cuma sekedar kayak kemarin gitu ya. Memang kemarin banyak positifnya, termasuk sumbangan pagi ya, gitu ya. Sumbangan pagi siang baru pertama kali Bang acara bareng.
pagi siang. Bonser pagi siang baru acara pertama kali juga kemarin. Ya, saya kurang begitu ngikutin sih ya kalau gua ya. Kalau gua mungkin nggak ngikutin karena saya juga termasuk yang terlambat. Datang? Bukan, maksudnya di komunitas gitu. Maksudnya, di teman-teman kelas aja saya yang termasuk yang terlambat masuk. Kenapa? Karena kan saya di luar Jakarta. Luar Jakarta, jadi akhirnya begitu kembali saya banyak ketinggalan cerita lah. Mereka kan mungkin setelah lulus sekolah, setelah lulus SLTA ya, setelah lulus STM gitu, mereka mungkin masih komunikasi, masih ya era itu kan belum ada Facebook. Telepon rumah pun nggak semua punya kan gitu. Paling mungkin datang ke rumah atau tapi memang di poinnya di situ kesungguhan orang untuk bersilaturahmi itu sebetulnya lebih ya, nggak seperti anak milenial sekarang gitu. Yang serba instan dan akhirnya efeknya gampang baperan gitu. Ya, kita orang tua juga kadang-kadang baperan nih. Saya ingetin aja nih angkatan 789 gitu ya. 97, 70, 80, 90. Ya, 789 tuh harusnya nggak ada tuh keluar dulu baper kecuali kepentingan teknis lah ya. Pokoknya sebelum tahun 2000 lah ya. Dengan teknis itu karena di era itu kita yang mana janjian ya pasti nongol. Pasti nongol. Tanpa WA. Janjian bulan ini ketemu di sini tanggal segini jam sekian itu. Kemungkinan bisa terjadi kita malah kadang zaman sekarang yang paling gampang banyak kolornya kan gitu. Ya yang di bawah 2000 umur ingat sama umur jangan baperan lah kata Abah ini. Nah dari kekompakan kemarin lihatnya Abah, menurut Abang nih pandangannya nih kita bisa kompak kemarin, Abang punya apa ya pikiran wacana apa Bang? Ya poinnya semangat dari tiap-tiap komunitas apa bukan ya pecahan ya basis ya tiap basis mungkin ada juga kayak di saya ikut komunitas kelas kan gitu kan komunitas kelas komunitas angkatan ya komunitas angkatan kan gitu basis. Nah pengen saya itu bisa dipersatukan dalam satu wadah yang benar-benar memang punya legalitas ya kekuatan bukan cuma legalitas saja tapi juga kekuatan psikologisnya ada gitu dukungan dari semua ya. Kalau bicara suka dan tidak suka sulit mempersatukan ribuan kepala kan gitu. Tapi kalau ada dasarnya arahnya pasti satu. Maksudnya kalau bahasa ininya satu komando lah. Satu komando. Bahasa formalnya kan itu bisa satu komando bisa. Kalau kata ketua A yang lain ikut A gitu. Ya kemarin juga mungkin ada sedikit kritikan kan. Panitia sudah merayu pihak sekolah supaya nggak bla 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 gitu ya, supaya nggak begini. Pada akhirnya kan panitia akhirnya ada nilai negatifnya juga kan. Nah, karena euforia bukan itu tadi mereka akhirnya melanggar lah batasan-batasan yang ditetapkan sekolah. Karena kapan lagi? Iya kan. Ya intinya saya juga bagian dari panitia supaya kemarin silaturahmi amal biar pada senang sih intinya Bang. Ya, tapi kan kekhawatiran mereka mungkin lah kalau untuk angkatan 789 mereka nggak khawatir ya. Tapi kan di angkatan 2000 mungkin masih ada yang punya jiwa-jiwa remajanya masih ke bawah atau gimana. Sebagai guru orang tua kita mereka wajar khawatir gitu kan. Ntar pulangnya gimana? Apa masih kayak dulu atau gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah aman Bang kemarin sampai akhir acara. Nah, ini dengan kekompakan kemarin Abang nanti juga seneng ya sebenarnya ya. Cuman emang kalau misalnya yang Abang harapkan kita berjalan terus dengan kondisi kemarin secara kekompakan dan Abang melihatnya apa? Kita perlu apa? Tadi komando ya? Perlu apa maksudnya Bang? Ya mungkin bisa satu suara. Ya gimana ya? Mungkin jadi antara senang-senang sama pencitraan lebih baiknya ada gitu. Jadi bukan pencitraan ya, mungkin nilai positifnya dilihat juga sama orang gitu. Ya, mungkin kalau saya mau bandingkan kayak seperti Budut ya, ya pasti orang yang nggak kenal Budut, yang dikenal pasti Badungnya. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Budut di Priuk. Iya, Budut. Kan gitu. Budut Janais. Ya, Budut Janais. Nah, jadi saya melihatnya gitu. Tanpa
tanpa ada wadah yang punya legalitas formal, kayaknya sulit ya kita untuk seperti mereka gitu kan gitu. Sampai mungkin, bahasa jauh-jauh lah, mungkin mimpi saya yang dekat-dekat kita bisa punya ambulan konser mungkin ya gitu ya. Ambulan lah, Ya, walaupun ambulan, kan itu. apapun bentuknya ya gitu ya. Ambulan, nah itu kalau kita tanpa disatukan itu akan sulit kayaknya merealisasikan itu. Ya. Satu suara satu tujuan. Ya, satu suara satu tujuan gitu. Jadi nggak ada lagi prasangka nanti siapa yang dapat keuntungan, siapa yang tidak kebagian kue atau apa, kan enggak. Kan memang dalam artian memang itu fungsinya semua ya bicara. Contoh lah dalam suatu negara pun gitu kan, presiden nggak mungkin bisa menyenangkan semua rakyat, yang pasti ada yang ada yang nggak senang. Melewatkan lah, gitu. Semua yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Jadi, tapi poinnya ada wadah yang punya kekuatan hukum juga kan gitu, terus punya aturan jelas gitu. Aturan jelas tuh aturan main ya? Iya, punya aturan main, terus regenerasinya juga jelas kan gitu. Jadi nggak sekedar saya lagi mau kan gitu, saya lagi mau, nanti ketika beliau nggak ada kita nggak mempersiapkan regenerasi, lupa lah. Iya, akhirnya turun lagi gitu kan. Nah, ini wadah yang abang bilang ini mungkin kalau di siang sama pagi kan kita ada ikatan alumni bang, berarti bersinergi lah sama orang-orang tersebut atau bikin suatu lembaga baru lagi bang? Ya bisa, konsepnya bisa kita rundingkan, tapi kalau pemikiran saya, wadah yang sudah ada bisa kita kalau mungkin bukan berarti mengecilkan yang sudah ada. Maksudnya kita daur ulang dengan tata aturan baku yang kita rundingkan bersama gitu. Jadi selama ini kan mungkin ya kayak kemarin aja saya ada beberapa, apa sekarang kita punya ikatan alumni. Ikatan alumni contoh? Iya, ikatan alumni itu yang saya mau pertanyaan, kayak contoh ikatan alumni ya, yang timbul pertanyaan di kepala saya itu kapan pemilihan ketuanya, kan gitu. Terus apa programnya, kan gitu. Terus berjalan atau tidak? Info aja deh kalau saya kayaknya mau kritik kalau dibilang berjalan atau tidak kan. Terus yang pasti programnya kan itu harus disosialisasikan, semua bisa paling sedikitnya mendengar kan. Oh ini IAB punya program ini kan. Yang selama ini bergaung kan kebanyakan basis. reuni nah, acaranya kan itu reuni ya. Atau acara basis ya, atau ya mungkin acara basis, tapi konsepnya tetap lebih ke temu kangen gitu, happy kan gitu, temu kangen, happy nostalgia. Nah, maksud saya mungkin 70-80% kita kan di Jakarta ya. Masih tinggal di Jakarta? Ya, masih ada di Jakarta lah itu. Atau paling tidak mereka pulang ke Jakarta. Nah itu kan dari sudut ekonomi, sudut pasar gitu kan, itu potensi sebetulnya kan. Kenapa nggak kita coba olah gitu? Nah, untuk mengolah ini semua kan butuh satu suara. Butuh butuh brand yang memang diakui oleh semua. Itu lembaga yang kredibel gitu kan gitu. Kalau kayak selama ini kan kita kan semua boleh kayak IAB walaupun namanya ikatan alumni, tapi ya itu tadi sampai saat ini saya belum dengar bukan kegiatan ya. Untuk kepengurusan aja bagaimana sih tata caranya kan gitu. Regenerasinya bagaimana kan gitu. Terus laporan keuangannya seperti apa gitu. Legalitas. Ya, yang utama memang makanya itu kalau ada legalitasnya berarti kan dia akan memikirkan tata aturan, tata keuangan, tata administrasi dan segalanya gitu. Itu yang saya ingin sampaikan buat senior-senior mungkin kan itu. Terutama 789 mungkin yang udah 789 dalam konotasi bukan 97, 98, 99 ya. Alumni 70, 80, 90 nih. Maksudnya gitu Bang ya. Yang usia sudah mulai 40 ke atas. Udah mulai memikirkan lebih banyak
ibadahnya daripada hura-huranya. Yang 2000-an mungkin ya sudahlah, biarkan, mungkin masih senang-senang kan gitu kita. Ya, selama nggak berlebihan silahkan saja gitu. Berarti titik poinnya untuk itu kita perlu satu tempat untuk base camp atau tempat diskusi Bang ya. Kalau untuk memang, misalnya kita bertujuan begitu. Rumah bersama, rumah singgah kan itu, rumah kita pulang lah istilahnya ketika kita berkeluh kesah. Kalau kayak sekarang ini kan saya mau menyampaikan ide seperti ini kan, mau kemana saya kan gitu. Ya pun saya mau cari jadwal rapatnya, sidangnya atau penyampaian pendapatnya. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu dan mungkin nggak ada. Ya kurang tahu juga. Karena signifikan ya, maksudnya kadang-kadang kadang enggak gitu. Tergantung momen. Jadi tergantung apa ya. Kalau kebetulan ada orang yang lagi semangat gitu, baru kan gitu. Dan itu pun ada beberapa keluhan memang. Leader-leader di kelompok-kelompok kecil ini juga kan kadang-kadang suka ngeluh ya. Gua semangat, yang lain enggak. Yang agak susah emang itu ya. Iya, nah kalau kan leader-leader kecil ini ketika mereka punya kendala, setidaknya leader-leader kelompok lain bisa support gitu. Oh iya, nanti kita bantu, ya, kita bantu waktu, tenaga atau apa untuk mengkonsolidasikan kondisi di wilayahnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya Bang ini mungkin kita ada satu tempat, satu wadah untuk kita mengurus secara lebih profesional ya, lebih profesional ikatan. Bisa, kalau perlu event-event yang kayak gitu kenapa nggak kita kita agak sedikit money oriented lah, nanti hasilnya kan bisa kita buat kegiatan sosial. Tinggal di pos-posin yang dibuat masjid, yang kegiatan sosial. Dan kegiatan-kegiatan sosial kalau parsial tanpa legalitas formal juga kadang-kadang kita jadi hanya terbatas donasi orang per orang. Lebih nggak ke dana-dana pemerintah atau ke pihak-pihak pengusaha gitu ya? Saya kayak dana CSR swasta, dana hibahnya departemen gitu. Lalu kita punya wadah yang diakui negara, mana tahu kita kebagian kuenya. Nanti akan kita prioritaskan untuk alumni juga yang mungkin membutuhkan. Jadi kalau di bidang ekonomi kita bisa bikin koperasi gitu kan. Di bidang sosial ya mungkin nanti kita ada semacam kayak BPJS buat yang nggak mampu gitu kan gitu. Jaring pengaman sosial gitu kan gitu. Berarti bentuknya bisa jadi arahnya yayasan Bang ya? Bisa kayak gitu? Ya, karena kalau kaitannya dengan lembaga keuangan ya pengelolaan keuangan ya yang paling bisa ya. Yang paling bisa yayasan. Iya. Yayasan atau koperasi sebenarnya. Lebih cenderung ke yayasan ya. Kalau bentuknya lembaga atau ormas saya kurang tahu juga ya. Kalau secara aturan sih saya lihat di ormas dan lembaga lain mereka nggak masalah kalau untuk pencarian dana ya bisa itu bergerak. Tapi untuk untuk usaha-usaha formal gitu ya, seperti mungkin pembentukan badan usaha, belum ada kan sih. Kalau ormas gitu ya kan punya badan usaha, mereka pasti akan bikin nama lain kan gitu, bikin legalitas lain gitu. Tapi kalau yayasan bisa kan gitu, yayasan bisa bikin sekolah gitu, walaupun fungsinya sosial, tapi kan di situ ada alur keuangan juga. Iya betul. Jadi kan ada niat cari keuntungan juga yang pada akhirnya keuntungannya tetap untuk kegiatan sosial gitu. Jadi nanti dananya itu bisa yang kita dapat kalau legalitasnya ada dari luar, dari dalam dan untuk di dalam, untuk prioritasnya untuk di dalam. Ya paham ya apa yang kita sampaikan hari ini, karena kita nggak bernostalgia, kita omongannya agak berat nih sekarang nih. Tapi mudah-mudahan ada yang jemput bola lah, apa yang disampaikan nih, ngerti lah apa yang disampaikan Bang Sanusi. Nah Bang, berarti biasanya nih Bang, event apapun yang saya tahu karena saya sudah berkeliling semua STM, event apapun, kegiatan apapun, komunitas apapun, itu yang penting ada orang yang konsisten, motorik, dan bertanggung jawab Bang, ya kan? Dan emang
bahasa ininya mah mungkin tawakal, apa yang dia sampaikan dia laksanakan dan dia programkan terus jalan gitu. Istiqomah lah gitu. Kayak misalnya kemarin salah satunya ya Bang Heru itu luar biasa lah, angkatan itu sendiri mengambil bukan mengambil alih sih, meneruskan dan akhirnya dia bertanggung jawab sebagai ketua acara dan alhamdulillah acaranya bagus, kita aman dan jadi trending topik juga. Kayaknya perlu orang-orang kayak gitu Bang ya. Atau saya misalnya di Bonser Channel tetap konsisten lah mensuarakan, ini Bonser nih masih ada kegiatan. Dan mudah-mudahan ketemu ya Bang orang-orang kayak gitu Bang ya, apa yang ente sampaikan ya. Ya itu tadi, orang-orang seperti itu harus kita ikat dengan peraturan gitu kan. Jadi dalam artian saat ini mungkin Om Heru lah ya kan, bisa kita yang sering banget membantu kita kan, itu support all out lah ya kan. Nah, kalau dengan adanya aturan baku nanti kan gitu, ketika Om Heru berhalangan, paling tidak sudah ada aturannya siapa yang harus menggantikan gitu, siapa yang apa istilahnya yang bisa, yang wajib membackup dia gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa namanya, nggak berpatokan sama sosok gitu. Berpatokan sama program gitu. Dan ada regenerasi gitu kalau gitu ya. Kalau berpatokan sama sosok, namanya usia, menua, terus juga kepentingan keluarga pasti prioritas nomor satu, apapun namanya, komunitas, ormas, lembaga gitu, lembaga sosial, keluarga pasti tetap nomor satu kan. Oh, iya. Mungkin gitu kan. Ada keterbatasan lah sampai mana lah ya. Ya mungkin seperti itulah. Makanya diperlukan aturan-aturan baku biar apa namanya, moda komunitas ini tetap berjalan gitu. Dan sama satu orang. Dan satu orang dan enggak sendiri-sendiri juga Bang ya. Ya juga. Maksudnya asik dengan sedunia sendiri-sendiri nih. Ya mungkin di kelompok-kelompok kecil silahkan lah kalian. Mungkin saya juga masih sering komunikasi, sering nongkrong itu sebatas untuk apa, pertemuan-pertemuan yang sifatnya happy. Kita nggak membatasi lah kan. Ada waktunya juga kita coba berpikir serius, walaupun itu dari sekedar nongkrong di warung kopi. Yang katanya Indonesia juga merdeka karena nongkrong di warung kopi. Itu mah Dono Kasino Indro Bang. Warkop. Yang mana tahu gitu, dari alumni ini bisa mungkin bisa melakukan sesuatu yang berguna, bukan cuma untuk sekolah ya, bukan cuma untuk STM lah ya, untuk SMK, tapi bisa untuk dunia pendidikan pada umumnya gitu kan. Alumni bersinergi dengan sekolah gitu kan, menciptakan sesuatu yang bisa jadi role model atau contoh buat sekolah lain gitu kan. Karena tahu kan. Nah itu kan harus apa ya, harus dibicarakan dalam kondisi serius gitu kan, nggak bisa dibicarakan dalam kayak kemarin kita mau bicara susah. Kita mau ngutang aja kemarin susah kan. Posisinya kayak kalau kemarin emang eventnya gitu. Wacananya emang kita buat nyenengin alumni sih datang, cuman emang kalau untuk ngomong serius berkelanjutan di tempat lain. Nah seperti inilah nih kita ngomong serius. Ya Bang, arahnya pokoknya untuk perbaikan, ada peraturan baru di komunitas apapun di Bonser dan aturan main baru, dan kita bisa panjang ke depannya lebih solid dan lebih kompak ya. Ya harapan saya sih terutama di IAB-nya. IAB itu bisa lebih populis lah, bisa lebih populis. Ya bukan saya mengecilkan IAB gitu, tapi yang saya lihat ya mungkin karena saya di 19 ya. Bedanya klasik lagi. Oh, komunitasnya klasik atau basis aja. Basis lagi. Gitu. Angkatan aja gitu ya. Nah itu maksud saya kan gitu, biar nanti kita tuh punya rumah untuk pulang gitu ya. Punya rumah untuk pulang. Punya emaknya orang tua, emaknya Bonser nih gitu. Punya emaknya lah gitu. Nah itu juga makanya biar nggak ada klaim sepihak juga. Oh gua lo yang paling ini, gua lo yang paling ini. Basis gua nih yang ini, atau angkatan gua nih yang keren, atau kelasan gua nih yang solid gitu. Kan itu ya. Mencegah. Nggak masalah, itu sebatas apa joke atau sebatas kita untuk bercanda, terus untuk sekedar ya dalam kondisi apa
dalam posisi pemukangan seperti kemarin nggak masalah. Tapi kan ketika kita harus serius memikirkan, mungkin nggak usah bicara sosial keluar dari itu, mungkin di lingkungan kita juga banyak yang membutuhkan bantuan kan. Ya mungkin istilahnya mungkin ada yang tingkat ekonominya memprihatinkan gitu. Padahal deket tapi kita nggak tahu tuh bahwa itu teman kita. Iya. Gitu. Kalau itu dijembatani dengan wadah formal, mudah-mudahan kan gitu. Kita. Ya, saya juga nggak tahu ya IAB atau KBABD, IAB terutama ya. Kalau KBABD saya tahu formalnya di mana. Cuman dengan IAB dengan punya peraturan baru, peraturan yang legal itu alangkah baiknya bang ya. Ini bicara IAB ya, sebenarnya ya. Alangkah baiknya ya. Jadi ya itu tadi, nanti kita nggak ada lagi dikotomi angkatan tua, angkatan muda gitu. Ketika dia diamanatkan sebagai pemimpin, yang tua pun paling nggak harus support gitu. Beratnya solid lah kan gitu. Kita tetap dukung siapapun dia. Nah istilahnya simbol kita lah. Jadi, ikon. Ya ikon kita. Jadi tetap harus kita junjung tinggi gitu. Dan generasi yang cocok. Priori. Jadi karena nggak dulu dia lagi gitu kan. Kalau untuk produktivitas, cara pikir, kesehatan mungkin di bawah umur 40 harusnya yang mengambil estafet itu bang ya? Ya maksimal ya 40-an lah gitu. 40 ya? 40-an lah gitu ya. Mungkin kalau saya kan udah 47-an. Oh. Ya, kalau apa namanya tenaga terutama kan. Karena saya udah bisa bayangkan gitu. Kegiatan itu. Sekitar alumni yang sekitar 2.500-an itu kan itu pasti ada 25.000 ya. 25.000 lah kalau dari tahun 60. Ada 25.000 permasalahan kan gitu. Belum lagi nanti, nah salah satunya lagi ketika IAB lah contohnya, ketika stafnya bermasalah gitu, ketua sekretaris bendahara gitu, staf intinya bermasalah, dia nggak punya aturan baku mau minta tolong siapa nih kan gitu. Contoh ya gitu. Contoh ketua sekretarisnya berhalangan karena mungkin dinas luar atau mungkin sakit yang berat gitu kan, ini nggak bisa berkegiatan lagi. Mau minta tolong siapa? Minta tolong yang lain itu pasti jabatin. Gue nggak tahu kok, gak diajak aja. Nah kan gitu. Tapi kalau ada tata baru kan jelas. Ketika ini berhalangan siapa yang wajib menggantikan, gitu. Siapa yang harus gantian punya tugas. Gitu. Job testnya udah. Iya job testnya jelas. Enggak. Nah ini itu cuma lu aja kan itu. Karena di tata aturan itu nanti akan disusun gimana caranya bahwa kita semua punya kewajiban yang sama. Punya istilahnya punya jiwa korsa lah dalam artian gitu, punya kewajiban yang sama. Jadi ketika satu tumbang nggak tunjuk jiwa korsa gitu. Berarti ini kalau misalnya bersinergi, maksudnya entah gabung atau IAB atau mungkin yang baru ya, kita nggak tahu ya keinginan alumni ya. Berarti dengan aturan main dan legalitas kita sebenarnya lebih enak lagi berorganisasi bang, maksudnya gitu. Ya, untuk yang lebih dari sekedar temukangan tadi kan, mungkin kayak saya mungkin punya ketertarikan di tata administrasi atau apa gitu, jadi bisa lebih banyak sumbangsihnya gitu kan, itu mungkin ya kalau yang lain punya tenaga atau punya keuangan gitu, bisa di bidang itu gitu kan. Jadi saya yang pasti tadi regenerasi ada, terus juga klaimnya nggak parsial lagi gitu, jiwa korsanya ada gitu. Oh dia leader kita gitu, secara formal gitu. Jadi istilahnya segagal-gagalnya dia, kita tetap harus dukung dia gimana caranya bisa memperbaiki kegagalannya gitu kan gitu. Nggak kan kalau sekarang kan ya rumornya banyak lah. Gagal lah, biarin aja dia yang punya ide, dia yang punya acara, punya hajat gitu. Gak enak juga kan. Kita udah ngasih tau nggak didengar gitu. Iya padahal. Karena nggak ada aturan main bang. Iya, saya yakin padahal yang punya hajat juga udah bagus-bagusan kerjainnya. ya iyalah, namanya kayak gini kan kita apa sih, keterpanggilan alma mater ya, nggak ada
nggak ada embel-embel apa. Wah, nggak nyari untung, nggak ada yang gaji. Iya. Sama bagus-bagusan masih juga dikritik gua katanya. Gue nyenengin lo supaya nggak dijinjak, lo malah nginjek gua. Ya, apa yang disampaikan mudah-mudahan ditangkap ya. Dan apa ya, keinginan Bang Sanusi, keresahan mungkin sama lah apa yang dirasakan alumni yang lain. Mudah-mudahan kita wacana yang sekarang yang dibilang Bang Sanusi, kedepannya kita ada planning-planning yang berjalan lah, yang supaya kita punya peraturan, legalitas, dan punya kegiatan, bukan hanya sekedar temu kangen. Lebih dari itu kalau bisa di Bonser ini. Bang, ada yang mau sampaikan Bang, terakhir Bang? Apa ya? Ya pokoknya sih saya berharap IAB terus abang-abang yang lebih senior yang mungkin secara ekonomi finansial juga lebih mapan gitu kan, kita support kan gitu. IAB yang sudah terbentuk lah ya. Sudah terbentuk 10 tahun yang lalu lah kira-kira. 10 tahun yang lalu itu bisa kita benahi lagi gitu. Kita lembagakan secara formal gitu caranya. Lembaga. Saya sih akan ada nantinya yang namanya kalau kemarin silaturahmi akbar. Saya pengennya sebelum alumni akbar kita tuh rapat akbar dulu. Sebelum reuni akbar. Iya, kita rapat akbar dulu. Rapat akbar dulu. Biar tahu nih siapa leader kita kan gitu. Siapa yang bisa memberi komando gitu. Komando untuk acara reuni akbar. Kalaupun ada masukan konsep bla 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 kan gitu. Jadi kesannya bukan Priuk doang yang superior ya. Kayak ya. Jadi ya semua rata Bang ya. Iya, kayak istilahnya masukan mungkin konsepnya pengen begini nanti otoritasnya ada gitu kan. Ketua yang memutuskan gitu kan. Kayak kemarin panitia dari mana? Panitia hanya beberapa orang yang emang apa ya, yang bisa dan mau dan konsisten membantu Bang Heru Bang. Gitu. Kalau dari Bonser 2, gua sama Bang Heru, gua sebagai publish official Bonser, dan akhirnya gua ngebantu publish. Gua fokus di publish. Cuman berjalannya waktu, akhirnya karena amal kita gabung nih sama Bonser 2. Nah, gua bikin panitia lagi di Bonser 2 gitu. Ya, kemarin itu memang sukses. Sukses ya. Saya mau kritik juga nggak bisa ya. Udah top banget lah acara. Iya, karena trending. Rasanya juga saya akuin lah. Nggak nyangka gitu dengan sekian waktu. Iya, map dikit banget tuh. Tulis 1000 orang itu nggak gampang. Tapi bisa gitu kan gitu. Bisa gitu. Nah, di situ saya pengennya lebih dari itu. Wes. Nah, gitu kan gitu. Urusan yang mungkin harus disupport juga jabatannya gitu ya kan. Mana tahu biar jiwa korsanya lebih gimana gitu kan, lebih terpanggil gitu. Jangan dia lagi kasihan juga. Iya betul. Omeru lagi. Iya, maunya regenerasi lah. Mungkin sama yang gue pikirin, regenerasi itu emang diperlukan lah saat ini. Ya buat yang bagi regenerasi nih, yang kaum muda yang mau belajar jadi host, jadi YouTuber, jadi regenerasi gue, ayo dah belajar sama gue, japri gue dah. Gitu. Itu buat abang-abang sama IAB lah. Mudah-mudahan kita bisa ngadain rapat akbar gitu. Sebelum reuni akbar Bang ya. Ya berharap sih nggak terlalu lama Bang waktunya. Maksudnya abis ini reuni akbar pengennya. Ya, Bang Sanusi, terima kasih nih telah berbagi kisah di channel Alma Mater Bonser Channel. Semoga sehat terus Bang Sanusi. Semoga apa yang disampaikan Bang Sanusi nyampe ya ke penonton setia Bonser Channel. Karena apapun itu tujuannya sama. Kita pengen Bonser ini lebih berkembang, lebih maju lagi dalam apapun. Dan emang acara kemarin karena setelah pandemi COVID-19 kita mungkin pertama kali yang ngadain acara di lingkungan alumni STM dan menjadi trending topik dan orang ke Bonser semua, dan sekarang mungkin rencana reuni sekolah lain akhirnya pada bikin sekarang. Ya, sekian dari aneh Dawai Bonser, sampai ketemu di narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I